إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا أيها المسلمون اتقوا الله وأطيعوه. Jamaah rahimakumullah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takut kita akan azab kuburnya, takut akan larangannya, takut akan siksa nerakanya. Sehingga dengan takut inilah Allah akan menjanjikan banyak hal kepada kita, yang diantaranya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa dia bertakwa kepada Allah, Allah akan membukakan pintu-pintu kemudahan untuknya dan diberikan kepadanya rizki yang tidak terkira-kira. Jamaah rahimakumullah, salah satu amal yang harus kita tunaikan setelah sholat 5 waktu adalah birrul walidain. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam saat ditanya, "Wahai Rasul, ayyul a'mal afdal?" Apakah amal yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, wahai Rasul? Jawab Rasul, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Kemudian apa wahai Rasul? Kemudian birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Jamaah rahimakumullah, dari hadis ini dapat kita simpulkan, jika memang seorang itu baik salatnya, puasanya, amal ibadahnya, hajinya sampai berkali-kali, namun pada orang tuanya dia menyakiti, tidak berbakti kepada orang tuanya, maka tidak ada kebaikan bagi orang tersebut, jamaah. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya jelas menekankan kepada kita semuanya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wabil walidaini ihsana. Dan diwajibkan kepada kalian semuanya agar kalian tidak menyembah kecuali kepadanya, kepada Allah, dan kepada orang tua kalian berbaktilah kalian. Dalam surat yang lain, Luqman bin Hakim pada anak-anaknya memesankan, anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku Allah dan kepada orang tuamu, karena dari merekalah kita ada, dari merekalah kemudian kita dapat didikan yang baik. Jika kita ingin beruntung di dunia ini, maka muliakanlah kedua orang tua kita. Ingin rizki kita seperti halnya raja, maka muliakanlah kedua orang tua kita seperti halnya kita memuliakan raja. Maka rizki kita akan mengalir deras seperti halnya rizkinya para raja-raja. Jamaah rahimakumullah, jangan sampai saat ada seorang ibu datang kepada kita, nak, minjam uangnya 500.000 nak, untuk keperluan ini dan itu. Kemudian kita katakan kepada orang yang telah melahirkan kita, nanti dulu ya bu, saya izin istri saya dulu. Siapakah istri kita? Sementara siapakah orang yang ada di depan kita? Istri kita hanyalah orang yang lain, yang baru kita kenal, yang baru masuk ke dalam lembaran kehidupan kita. Sementara perempuan yang telah melahirkan kita ini sudah kita kenal sejak kita tidak bisa apa-apa, belum tahu apa-apa, sampai dikenalkan banyak hal. Kemudian tiba-tiba kita mengatakan kepadanya, nanti dulu bu, saya izin kepada istri saya dulu bu. Ini adalah salah, jamaah. Maka jamaah rahimakumullah,
langsung saja kita mengatakan, "Ya Bu, ini 500.000 untuk Ibu, kalau memang kurang saya akan menambahinya lagi." Meskipun kita tidak ada, kita ada-adakan. Karena memang beliau ketika waktu kita dalam pendidikan dulu, beliau senantiasa seperti itu. Saat kita kekurangan UKT, pembayaran ini dan itu, beliau mungkin waktu itu tidak ada, nangis kepada Allah, tapi kemudian meminjam sana sini. Inilah yang kemudian yang harus kita ingat saat kita sukses nanti. Pertama kali yang harus kita lakukan adalah memuliakan beliau. Jamaah rahimakumullah, suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membagikan ghanimah, rampasan perang, kepada para sahabat dan para janda-janda. Tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam menggelarkan untuk salah satu seorang perempuan tua renta, digelarkannya ridanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke hadapan perempuan tersebut. Kagetlah para sahabat, siapakah perempuan tersebut wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, "Hiya murdiati." Dia adalah orang yang pernah menyusuiku. Jika Rasul saja memuliakan sedemikian rupa orang yang pernah menyusuinya ketika waktu beliau masih kecil, bagaimanakah orang yang telah melahirkan kita jamaah, yang telah mendidik kita dari mulai nol, yang telah menyusui kita. Inilah aspek yang harus kita jaga selamanya sampai beliau meninggal. Nanti kewajiban kita adalah senantiasa mendoakannya. Maka karena itulah beliau telah melahirkan, menyusui, serta membesarkan kita, mendidik kita. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Man ahaqqun nas bi husni sahabati ya Rasulullah?" Siapakah yang paling wajib untuk aku baktikan kehidupanku padanya wahai Rasul? Jawab Rasul, "Ummuka," ibumu. "Summa ayu." Kemudian siapa wahai Rasul? "Ummuka." Kemudian siapa lagi wahai Rasul? "Ummuka." 3 kali Rasul mengatakan seperti itu. Baru kemudian aspek yang keempat adalah abuka, kemudian bapakmu. Maka jamaah rahimakumullah, disinilah aspek Islam memuliakan perempuan, yaitu ibu kita, yang waktu jahiliyah direndahkan serendah-rendah mungkin, kemudian di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam dimuliakan, dihargai setara dengan kedudukan laki-laki yang lain, bahkan lebih daripada seorang laki-laki dalam rumah tangga. Ini menunjukkan aspek bahwa beliau pengorbanannya sangat besar untuk kita semuanya. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan pada segenap para sahabat, "Wahai sahabat-sahabat semuanya, jika nanti aku telah meninggal, setelahku nanti akan ada seorang dari Mantiqah namanya Al-Qarn, namanya Uwais Al-Qarni. Tanda-tandanya adalah ini dan itu, disebutkan secara detail oleh Rasul karena memang beliau diberikan wahyu oleh Allah. Kemudian para sahabat dikatakan oleh Rasul, nanti kalau memang dia datang ke Madinah atau ke Makkah, mintalah doa kepada beliau karena doanya mustajabah. Kagetlah para sahabat karena sahabat ini adalah orang yang paling mulia setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia adalah sekalangan kami wahai Rasul? Apakah dia pernah berjihad fisabilillah bersama kami wahai Rasul? Tidak, kata Rasul. Tapi dia dikenal oleh Allah atas ketaatannya kepada ibunya yang tua renta. Dia senantiasa berbakti kepadanya. Dia tidak pernah makan kecuali ibunya sudah makan. Dan dia menawari ibunya, "Bu, kalau memang kita mau haji ibu, maka kita tidak mempunyai apa-apa kecuali aku akan menggendongmu sampai ke Makkah." Inilah yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Sebelum musim haji dia berlatih naik turun gunung dengan membawa 1 kambing. Dan usahanya itulah kemudian dibayarkan tuntas untuk menaikkan haji ibunya, membawa serta ibunya dalam gendongannya karena memang tidak mempunyai apa-apa kecuali hanya punggungnya saja. Dibawalah sang ibu menuju ke Makkah yang jaraknya antara Yaman
menuju Makkah ratusan kilometer. Maka inilah jamaah rahimakumullah yang kemudian membuat Uwais Al-Qarni harum di mata Allah Subhanahu wa taala, meskipun di kalangan sahabat tidaklah dikenal apa-apa. Salah satu cerita yang ingin saya sampaikan juga terakhir, yang ingin saya sampaikan, Hayyu bin Shuraih adalah seorang ulama tabi'in, zaman tabi'in. Beliau terkenal dengan keilmuannya yang sangat luar biasa. Majelis keilmuannya senantiasa didatangi oleh ribuan orang setiap harinya. Tapi suatu ketika jamaah rahimakumullah, seorang ibu, yaitu ibunya dari Syekh Hayyu bin Shuraih ini, datang kepadanya kemudian mengatakan, "Nak, berikanlah makan untuk ayam-ayamku, nak. Sekarang, nak." Ditinggalkannya itu majelis ilmu, kemudian dia menuju kepada ayam-ayam ibunya, memberikan makan kepada ayam-ayam tersebut atas perintah ibunya. Inilah jamaah yang harus kita taati. Jika memang ibu kita memerintahkan kita apapun itu, selagi memang tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariat Islam, maka kita wajib cepat-cepat untuk melaksanakannya. Inilah yang ingin saya sampaikan dalam khutbah singkat kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu huwas samiul alim. اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم وتفضل وبارك بجمال